Wira dan teman-teman, saya Richard dari 9A absen nomor 1. Saya akan menjelaskan isi dari pekerjaan saya dan mempresentasikan hasil kerja saya dari teks eksplanasi yang berjudul Aurora terjadi di planet lain, ini bedanya dengan aurora di bumi. Sebelum itu, teks eksplanasi terdiri dari 4 unsur, yaitu judul, pesan, rincian penjelasan, dan interpretasi. Yang pertama, judul. Judul adalah fenomena yang akan dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Kedua, pesan adalah informasi sederhana tentang fenomena yang ditentukan. Ketiga, rincian penjelasan. Rincian penjelasan adalah penjelasan urutan sebab akibat dari fenomena yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi tersebut. Keempat, interpretasi. Simpulan atau pandangan penulis berdasarkan data yang dijelaskan di teks sebelumnya. Struktur pertama yang saya temukan adalah pesan, terdapat di paragraf 1, 2, dan 3. Di belahan bumi utara, kita bisa menyaksikan aurora borealis. Namun apakah bumi satu-satunya planet yang memiliki aurora? Itu yang di paragraf pertama. Paragraf kedua, astronom Matt Robinson mengatakan tidak, bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami aurora. Tampilan atmosfer seperti aurora telah diamati di semua planet, kecuali Merkurius. Di Merkurius tidak ada aurora karena kedekatannya dengan matahari. Paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga, aurora terjadi di atmosfer bumi karena bumi memiliki medan magnet yang kuat. Aurora terjadi karena ada interaksi antara partikel bermuatan magnet pada angin matahari dan molekul gas di atmosfer kita. Terdapat di paragraf 4 dan 5 juga, dan 6. Aurora juga terlihat di planet Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus dari proses yang hampir sama. Dinamika magnet dan atmosfer semua planet ini berbeda sehingga beberapa planet memiliki aurora yang lebih kuat dibandingkan planet yang lainnya. Kedua, aurora di Jupiter sangat mencolok dan jauh lebih besar serta lebih intens dibanding di bumi. Hal ini disebabkan oleh partikel bermuatan dan magnetosfer Jupiter yang bertabrakan dengan atmosfer di dekat kutub. Ketiga, magnet Jupiter 20.000 kali lebih kuat dibanding medan magnet bumi sehingga aurora di Jupiter lebih kuat. Lanjut ke struktur yang ketiga, rincian penjelasan. Terdapat di paragraf 7, 8, dan 9. Di paragraf ke-7, aurora Saturnus juga disebabkan oleh interaksi antara partikel bermuatan dan atmosfer planet. Namun, aurora Saturnus intensitasnya kurang dibanding Jupiter karena medan magnet yang lebih lemah. Ke-8, Uranus dan Neptunus memiliki aurora yang lebih lemah dibandingkan Jupiter dan Saturnus. Aurora di kedua planet itu diperkirakan disebabkan oleh interaksi antara medan magnet planet dan angin matahari. Ke-9, planet-planet ini masing-masing berjarak 1,8 dan 2,8 miliar mil dari matahari, jadi tidak mengherankan jika aurora di sini lebih lemah dan jarang terjadi. Rincian penjelasan juga ada di paragraf 9, 10, dan 11. Di Mars juga terjadi aurora. Menariknya, aurora di Mars baru saja difoto pada misi pertama Maven NASA pada tahun 2018. Ke-10, aurora Mars diperkirakan disebabkan oleh interaksi antara angin matahari dan medan magnet lokal di permukaan planet. Berbeda dengan aurora di bumi yang terutama terjadi wilayah kutub. Ke-11, di Mars terdapat 3 garis lintang yang lebih rendah, terkadang hingga 30 derajat ke selatan. Lanjut ke struktur yang selanjutnya, yang terakhir, interpretasi atau kesimpulan dari fenomena yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Jadi aurora dalam beberapa bentuk telah diamati di 7 dari 8 planet di tata surya. Apa yang membuat aurora di bumi istimewa adalah kita dapat mengamati aurora kita dengan mata telanjang. Selain itu, jauh lebih mudah dan aman untuk melakukan perjalanan ke zona aurora dibandingkan ke zona aurora Jupiter atau Saturnus.
setelah ini ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang saya angkat kata benda fenomena. Yang pertama, kata benda fenomena yang saya temukan di dalam teks eksplanasi terdapat di keseluruhan setiap paragraf di teks eksplanasi. Misalnya di kalimat belahan bumi utara kita bisa menyaksikan aurora borealis. Aurora juga terlihat planet Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan di banyak teks paragraf lainnya. Kedua, kata benda fenomena yang saya temukan aurora borealis muncul di paragraf pertama. Di belahan bumi utara kita bisa menyaksikan aurora borealis. Ketiga, angin matahari muncul di beberapa paragraf. Misalnya aurora terjadi karena adanya interaksi antara partikel bermuatan magnet pada angin matahari. Aurora di Uranus dan Neptunus diperkirakan disebabkan oleh interaksi antara medan magnet planet dan angin matahari. Lanjut ke unsur kebahasaan selanjutnya, yaitu kata teknis. Kata teknis yang ditemukan di dalam teks eksplanasi ini saya menemukan 3. 1. Magnetosfer, yang artinya wilayah di planet yang dipengaruhi oleh medan magnetnya. Kedua, kutub, daerah di ujung utara dan selatan planet yang sering menjadi tempat aurora terjadi. 3. Lintang. Lintang adalah koordinat geografis yang menunjukkan posisi utara atau selatan suatu tempat di permukaan planet. Lanjut ke konjungsi kronologis. Yang pertama, namun. Di belahan bumi utara kita bisa menyaksikan aurora borealis, namun apakah bumi satu-satunya planet yang memiliki aurora? Kemudian implisit. Kemudian ada kata kemudian implisit dalam kalimat. Aurora di Mars baru saja difoto oleh misi MAVEN pada tahun 2018, mengindikasikan peristiwa yang terjadi setelah sebelum pernah didokumentasikan. Ketiga, selain itu jauh lebih mudah dan aman melakukan perjalanan ke zona aurora kita dibandingkan ke zona aurora Jupiter atau Saturnus. Ya, selanjutnya konjungsi kausalitas. Pertama, karena aurora terjadi di atmosfer bumi karena bumi memiliki medan magnet yang kuat. Kedua, sehingga katanya adalah dinamika magnet dan atmosfer semua planet ini berbeda, sehingga beberapa planet memiliki aurora yang lebih kuat dibandingkan planet lainnya. Yang ketiga, kata konjungsinya adalah hal ini disebabkan oleh. Contoh kalimatnya, aurora di Jupiter sangat mencolok dan jauh lebih besar, lebih intens dibandingkan di bumi. Hal ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari magnetosfer Jupiter yang bertabrakan dengan atmosfer di dekat kutub. Sekian, terima kasih yang setelah saya presentasikan dari hasil kerja saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penulisan di dalam PPT tersebut. Mohon pamit undur diri dan terima kasih.